Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun Oktalina Arlita dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 220441100025. Di sini saya ingin memenuhi tugas matkul analisis proses bisnis tentang peta proses bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan memutuskan menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan tentang peta proses bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Menetapkan peta proses bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Lalu menetapkan peta proses bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke-1 wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan standar operasional prosedur yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif, dan akuntabel yang sesuai dengan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Keputusan ini mulai berlaku pada tahun 2022. Identifikasi peta proses bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Proses utama yaitu dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Dukungan dari pemerintah yaitu Kominfo 1, Program Informasi dan Komunikasi Publik. Kominfo 2, Program Aplikasi Informatika. Kominfo 3, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Kominfo 4, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Dari masyarakatnya berperan sebagai manajemen dan sumber daya manusia dan berperan sebagai proses pendukung, yaitu Kominfo 5, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Relasi pada proses peta bisnis relasi Dinas Komunikasi dan Informatikanya yaitu Kominfo 1 yaitu bidang informasi dan komunikasi publik, Kominfo 2 yaitu bidang aplikasi dan persandian, lalu bidang infrastruktur dan statistik. Kominfo 3 relasinya yaitu bidang infrastruktur dan statistik. Kominfo 4 relasinya adalah bidang aplikasi dan persandian. Proses pendukung. Penjelasan tentang subproses peta analisis proses bisnisnya, yaitu yang Kominfo 1 Program Informasi dan Komunikasi Publik, pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Kominfo 2 subproses bisnisnya yaitu Program Aplikasi Informatika, yaitu pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. Lalu pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Peta subproses Kominfo 3 yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang berisikan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah, kabupaten atau kota. Peta subproses Kominfo 4 yaitu Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi yang isinya yaitu penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Lalu penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, kabupaten atau kota. Peta subproses 5 Kominfo 5 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kabupaten atau Kota, yaitu berisi perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, lalu administrasi umum perangkat daerah, lalu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, serta pemeliharaan barang milik daerah, penunjang urusan pemerintahan daerah. Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, Kominfo 1. Yang pertama adalah melakukan pemeliharaan website, lalu cabang yang satunya meliput dan membuat berita, lalu mengunggah berita dan informasi ke website Pekalongan Go ID,
lalu mengakses berita dan informasi melalui website Pekalongan Go ID, lalu membuat laporan. Yang ke kising kepira anjir. Oh, ini penjelasannya subbab. Bangsat akeh anjing. Kamu itu ya. Penjelasan subbab Kominfo 1.1. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Yaitu memperoleh izin siar, menyusun anggaran belanja, modal operasional dan penggajian karyawan. Melakukan pengawasan konten, lalu melakukan evaluasi. Terus Batik TV dan pengiklanan rencananya yaitu melakukan belanja iklan, menayangkan iklan, memperoleh pendapatan dari iklan, memproduksi konten siaran, lalu melakukan evaluasi. Lalu outputan dari bidang informasi dan komunikasi publik Dinas Kominfo yaitu menerima deposisi kegiatan siaran keliling dari OPD lain, melakukan perencanaan kegiatan internet keliling, lalu melaksanakan kegiatan siaran keliling dan internet keliling, layanan hubungan media yang berhubungan dengan Kominfo 1.1, mendatangi kontrak kerjasama advertorial, membuat advertorial, menerbitkan advertorial, membuat laporan, membuat SPJ, membayar advertorial ke media massa, melakukan evaluasi. Lalu Kominfo 1.1 yang berhubungan dengan kemitraan dengan pemangku kepentingan, yaitu melakukan perencanaan, menyusun anggaran, membuat agenda sosialisasi, menentukan narasumber, waktu, dan tempat pelaksanaan. Lalu melaksanakan sosialisasi, seminar atau workshop. Lalu melakukan evaluasi dan menyebarkan informasi hasil sosialisasi seminar. Kominfo 1.1 yang berhubungan dengan manajemen komunikasi krisis, yaitu menerima aduan masyarakat melalui call center 112, lalu memposisikan aduan masyarakat ke OPD terkait, lalu menindaklanjuti aduan, menerima tindak lanjut aduan dari OPD terkait, membuat laporan. Lalu berlanjut dengan Kominfo 2.1, penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah, yaitu pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Pertama, surat perintah kerja. Lalu melaksanakan pekerjaan, melakukan pembayaran transfer biaya tagihan pekerjaan atau layanan, lalu membuat SPJ. Yang kedua, permohonan instalisasi perbaikan jaringan, lalu tim jaringan melakukan survei dan instalisasi perbaikan jaringan, lalu membuat laporan. Melakukan Kominfo 2.2 yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten atau kota cerdas dari kota cerdas, yaitu menyusun rencana kegiatan, mendukung dengan anggaran, melaksanakan kegiatan komunikasi TIK, menyusun laporan kegiatan, dan monef kegiatan. Lalu Kominfo 2.2 yang berhubungan dengan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah, kabupaten atau kota, yaitu membuat juknis, melakukan pekerjaan, menyerahkan hasil pekerjaan, melakukan pembayaran SPJ pengadaan, lalu melakukan evaluasi. Yang kedua, membuat undangan pelatihan, melaksanakan pelatihan, membuat laporan dan SPJ, melakukan evaluasi, lalu balik lagi membuat undangan pelatihan. Kominfo 2.2 yang berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan daerah, yaitu menyusun rencana pelatihan TIK, lalu menyusun materi dan penugasan infrastruktur, melaksanakan pelatihan TIK, lalu menyusun laporan kegiatan, lalu monef kegiatan. Kominfo 2.2 yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, yaitu membuat permohonan fasilitasi pembuatan aplikasi, membangun aplikasi, lalu melaksanakan pelatihan aplikasi, menyusun dokumentasi, membuat berita acara, serah terima aplikasi, lalu monef. Lalu Kominfo 4.1 yang berhubungan dengan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah, kabupaten atau kota, yaitu persiapan, penyusunan kebijakan, penetapan kebijakan, sosialisasi, dan evaluasi.
Lalu Kominfo 4.1 yang berhubungan dengan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah, kabupaten atau kota berbasis elektronik dan non-elektronik, yaitu persiapan. Lalu pengelolaan situs internet aman, penilaian mandiri indeks kami, sosialisasi keamanan informasi, terus SMKI. Lalu melakukan pelaporan kegiatan dan evaluasi. Kominfo 4.1 yang berhubungan dengan penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah, kabupaten atau kota, yaitu persiapan, lalu penerbitan sertifikat elektronik, pencabutan sertifikat elektronik, pembaruan sertifikat elektronik, dan integrasi tanda tangan elektronik. Lalu pelaporan kegiatan, lalu evaluasi. Lalu Kominfo 4.2 yang berhubungan dengan operasional jaring komunikasi sandi pemerintah daerah, kabupaten atau kota, yaitu persiapan. Lalu pengamanan kegiatan penting melalui operasionalisasi peralatan jammer, penerimaan naskah dinas melalui JKS, pengiriman naskah dinas melalui JKS, penyusunan laporan penyelenggaraan persandian. Lalu pelaporan kegiatan dan evaluasi. Kominfo lalu masuk ke Kominfo 5.1 yang berhubungan dengan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, yaitu mengusulkan rencana kerja tahun N+1, rapat pembahasan rencana kerja N+1 dan evaluasi tahun N, Deks Renja tahun N+1, KUA, PPA, kebijakan umum dan APBD, prioritas dan plafon anggaran. Nomor 2. Kominfo 5.1 yang berhubungan dengan koordinasi dan penyusunan dokumentasi RKA SKPD, yaitu KUA-PAA, kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran, lalu RKA, lalu DPA. Lalu Kominfo 5.1 yang berhubungan dengan evaluasi kinerja perangkat daerah, yaitu perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, lalu selanjutnya penyusunan target kinerja, lalu rapat evaluasi, laporan capaian kinerja. Lalu 5.4 yang berhubungan dengan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, yaitu melaksanakan pembelajaran, melakukan pertanggungjawaban, melakukan pembayaran, melakukan evaluasi, dan kembali lagi melaksanakan pembelajaran. Lalu Kominfo 5.4 yang berhubungan dengan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, yaitu melaksanakan persiapan, melakukan rapat koordinasi dan konsultasi, melakukan pertanggungjawaban, melakukan evaluasi. Lalu 5.5 yang berhubungan dengan penyediaan jasa surat menyurat, yaitu menerima tagihan, melakukan pertanggungjawaban, melakukan pembayaran, dan melakukan evaluasi. Lalu Kominfo 5 yang berhubungan dengan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik, yaitu menerima tagihan, melakukan pertanggungjawaban, melakukan pembayaran, dan melakukan evaluasi. Lalu 5.5 yang berhubungan dengan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunannya, yaitu menyusun juknis, melakukan proses pengadaan, melakukan pekerjaan, menyerahkan hasil, dan melakukan evaluasi. Lalu selanjutnya Kominfo 5.6 yaitu pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, yaitu melaksanakan pembelanjaan, melakukan pertanggungjawaban, melakukan pembayaran, dan melakukan evaluasi. Demikian penjelasan dari peta proses bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dari saya, Yuyun Otelina Ardita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.